saya Jacob Manuel Tobing. Perkenalkan, nama saya Nada Fadila. Perkenalkan, nama saya Brigita Bengalen. Perkenalkan, saya Zakia Salma Santoso. Perkenalkan, nama saya Nisa Luftia Balkis. Perkenalkan, sebagai moderator, pada video ini kami akan mempresentasikan tugas mengenai perancangan algoritma dalam menyelesaikan permasalahan di bisnis digital. Saat ini, transformasi digital berkembang sangat pesat, dan banyak perusahaan sudah menggunakan teknologi sebagai bagian utama dari operasional mereka. Namun, di balik sistem digital yang terlihat sederhana, sebenarnya terdapat proses yang cukup kompleks. Salah satunya adalah algoritma. Algoritma sendiri memiliki peran penting dalam berbagai hal, mulai dari rekomendasi produk di e-commerce hingga pengelolaan antrian pelanggan. Masalahnya, masih banyak banget pelaku bisnis yang belum paham bagaimana cara menerjemahkan masalah nyata ke dalam bentuk algoritma, sehingga solusi yang dihasilkan itu seringkali kurang efektif, tidak efisien, dan bahkan tidak menyelesaikan masalah utama tersebut. Padahal kemampuan merancang algoritma yang tepat sangat penting loh untuk solusi bisnis ini dapat lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, dalam tugas ini kami mengidentifikasi dua permasalahan nyata dalam bisnis digital. Kemudian kami juga merancang solusi dalam bentuk algoritma yang disajikan melalui flowchart dan pseudocode. Sehingga penyelesaian alur masalah dapat dipahami dengan jelas oleh tim teknis maupun non-teknis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari tugas ini. Tugas ini memiliki 3 tujuan utama yang saling berhubungan. Yang pertama, mengidentifikasi dua masalah bisnis yang nyata dan relevan dalam konteks bisnis digital, serta menganalisis kebutuhan input dan output dari masing-masing masalah. Kedua, mengembangkan algoritma sebagai solusi atas kedua permasalahan tersebut yang kemudian disajikan dalam bentuk diagram alur atau flowchart dan pseudocode, agar proses penyelesaiannya dapat dipahami secara jelas, runtut, terstruktur. Dan yang ketiga atau yang terakhir, mendokumentasikan sebuah proses perancangan algoritma tersebut ke dalam sebuah laporan yang sistematis sebagai bentuk tanggung jawab akademis kami, sekaligus melatih kemampuan analisis dalam menyelesaikan masalah bisnis menggunakan pendekatan berbasis komputasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk permasalahan yang pertama, yaitu ada keterlambatan dalam pengiriman. Nah, seperti yang kita ketahui, keterlambatan pengiriman itu menjadi salah satu yang paling utama yang sering dihadapi oleh masyarakat Indonesia dalam bisnis e-commerce di Indonesia. Pelanggan yang sudah melakukan pesanan, itu tentunya mereka berharap bahwa barang yang mereka pesan itu akan datang sesuai dengan estimasi yang telah dijanjikan. Namun, pada kenyataannya itu sering sekali terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi. Sehingga terjadinya hal ini itu dapat menurunkan kepercayaan pelanggan itu semakin menurun, sehingga muncullah terjadinya komplain, ulasan yang negatif, atau bahkan sampai pesanan yang telah dibatalkan. Jika hal ini terus terjadi, itu dapat membuat pelanggan tidak mau belanja ulang di suatu platform yang telah mereka kunjungi sebelumnya, karena mereka memiliki pengalaman yang buruk soal pengirimannya. Nah, untuk penyebabnya, masalah keterlambatan ini tidak selalu muncul dari satu faktor saja, namun bisa disebabkan oleh beberapa faktor lain. Berikut saya akan menjelaskan faktor-faktornya. Yang pertama, itu ada penumpukan pesanan. Nah, ketika volume pesanan itu melonjak, terutama saat hari raya besar atau jika ada diskon, yang dimana sistem e-commerce yang tidak mempunyai mekanisme dalam penjadwalan yang otomatis, itu mereka akan mulai kesulitan dalam memproses semuanya secara berurutan. Akibatnya, banyak sekali pesanan yang tertahan di antrian yang terlalu lama sebelum akhirnya diproses. Selanjutnya yang kedua, itu ada kurir yang tidak diprioritaskan dengan baik. Nah, tanpa adanya sistem penugasan yang jelas, kurir itu bisa saja menangani pesanan secara acak, bukan berdasarkan urgensi atau jarak antar lokasi yang ingin ditujui. Nah, hal ini membuat pesanan yang seharusnya dikirim lebih dulu justru tertunda karena tidak ada prioritas yang ditetapkan secara sistematis. Dan yang ketiga, itu ada jarak pengiriman yang jauh. Nah, faktor pengiriman itu juga bisa mempengaruhi dalam pengiriman barang. Pesanan ke wilayah yang sangat jauh atau biasa di luar Pulau Jawa, atau itu sangat sulit dijangkau karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan jika ini tidak diperhitungkan sejak awal dalam estimasi pengiriman atau pengelolaan rute yang baik, pelanggan akan merasa ditipu oleh janji waktu yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, itu tidak ada penjadwalan otomatis, yang dimana ini adalah akar dari semua masalah yang terjadi, yang dimana jika hal ini terus terjadi, itu akan terus mengulang siklus masalah yang sama setiap kali pesanan meningkat.
Nah, untuk permasalahan yang kedua, di sini ada admin yang kewalahan saat jam ramai. Nah, selain permasalahan dalam pengiriman terlambat yang saya jelaskan tadi, bahwasannya bidang bisnis digital ini juga sangat rentan mengalami gangguan layanan pelanggan ketika terjadi lonjakan yang secara bersamaan. Yang dimana admin dari store yang jumlahnya terbatas itu tentunya tidak mampu merespon semua chat yang masuk ratusan dalam waktu yang singkat. Nah, kondisi ini membuat respon menjadi lambat, pelanggan merasa tidak diperhatikan alias harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan jawaban, dan akhirnya dapat menurunkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Nah, dari permasalahan ini, ada juga beberapa kondisi yang secara bersamaan menyebabkan admin bisnis digital mulai kewalahan. Yang pertama, itu ada jumlah admin yang terbatas. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya sebagian besar bisnis online, terutama skala UMKM, yang dimana mereka itu hanya memiliki 1-2 admin untuk menangani semua interaksi pelanggan. Ketika trafik meningkat tajam, kapasitas ini jelas tidak cukup dan tidak bisa dipaksakan. Lalu yang kedua, itu ada semua chat masuk secara bersamaan, yang dimana tidak terciptanya mekanisme distribusi atau penyaringan sistem membuat semua chat langsung menumpuk di satu tempat secara bersamaan. Admin tidak tahu harus mendahulukan yang mana, sehingga semuanya tertunda dan tidak ada yang harus ditangani dengan optimal. Dan yang ketiga, tidak adanya sistem prioritas chat. Tanpa adanya sistem membedakan mana pesan yang mendesak dan mana pesan yang tidak, admin cenderung membalas berdasarkan urutan masuk saja. Seperti misal saya ngechat dulu, jadi adminnya itu tuh membalas chat saya terlebih dahulu, sedangkan orang-orang yang chatnya sebelumnya atau chat yang tenggelam itu adminnya itu tidak langsung membalas. Padahal jika ada pelanggan yang membutuhkan respon yang segera, misalnya mau konfirmasi pembayaran, sementara ada juga yang harus menanyakan hal umum seperti jam operasional store-nya. Dan yang terakhir itu ada pertanyaan berulang tidak dijawab secara otomatis. Banyak sekali pertanyaan yang datang dari pelanggan sebenarnya itu sangat bersifat repetitif, seperti menanyakan harga, ongkos kirim, atau stok barang yang jelas-jelas sudah dijelaskan di deskripsi. Nah, tanpa adanya chatbot atau fitur auto reply, sistem pertanyaan ini harus dijawab manual oleh admin satu persatu, yang tentu saja sangat membuang waktu, energi, dan juga kurang efisien. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian 3.2, yaitu solusi masalah admin kewalahan saat jam ramai. Pertama itu ada di sisi input dan output. Jadi pertama sisi inputnya itu ada data permintaan yang terdiri dari ID, jenis layanan, dan tingkat urgensi, yang akan menghasilkan outputnya yaitu penugasan admin otomatis. Yang kedua, input yang kedua itu status admin aktif beserta kapasitas kerjanya, yang akan menghasilkan output yaitu urutan antrian prioritas yang sudah diurutkan berdasarkan skor. Yang ketiga, input yang ketiga itu timestamp dan batas SLA, di mana outputnya nanti yaitu notifikasi yang jika terjadi overload serta estimasi waktu layanan kepada pengguna. Yang keempat, input yang keempat itu kategori permintaan yang akan menghasilkan output yaitu laporan beban kerja admin untuk monitoring dan evaluasi. Baik, sekarang pada bagian flowchart itu flowchart ini itu menggambarkan alur penanganan permintaan secara otomatis. Baik, di sini ada proses dimulai. Setelah proses dimulai, lanjut permintaan baru masuk. Kemudian sistem langsung menghitung skor prioritas. Selanjutnya, sistem itu mengecek apakah ada admin yang tersedia. Jika tidak ada, maka permintaannya itu akan dimasukkan ke dalam antrian. Tapi jika ada, sistem ini akan memilih admin dengan beban kerja yang paling rendah. Setelah itu, dilakukanlah pengecekan kesesuaian keahlian admin. Jika tidak sesuai, sistem akan mencari admin lain. Tetapi, jika itu sesuai, maka permintaan itu langsung ditugaskan ke admin tersebut. Kemudian, sistem akan mengirim notifikasi dan estimasi waktu layanan. Terakhir, sistem itu akan memantau apakah waktu tunggu itu melebihi batas SLA atau tidak. Tapi jika itu melebihi, maka permintaan itu akan diselesaikan ke supervisor. Tapi jika tidak, proses itu akan berlanjut sampai hingga dengan selesai. Selanjutnya itu pada bagian procedure code. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan alur algoritma yang digunakan. Pertama itu pada fungsi proses permintaan, setiap permintaan yang masuk itu akan dihitung skor prioritasnya, yaitu dari kombinasi tingkat urgensi yang dikali dengan 0,5, lalu ditambah waktu tunggu yang dikali dengan 0,3, dan bobot kategori yang dikali dengan 0,2.
Setelah itu, sistem itu akan mencari admin yang tersedia. Proses ini tuh dilakukan dengan menyaring admin yang aktif, kemudian dicocokkan dengan keahlian yang sesuai. Nah, dan akhirnya itu dipilihlah admin dengan beban kerja yang paling rendah. Jika tidak ada yang sesuai, sistem akan menggunakan opsi cadangan, yaitu memilih admin mana saja yang tersedia. Jika ada admin yang ditemukan, maka permintaan langsung ditugaskan dan beban kerja admin akan bertambah dan notifikasinya akan dikirim. Namun, jika tidak ada admin yang tersedia, maka permintaan tersebut akan dimasukkan ke dalam antrian prioritas berdasarkan skor yang sudah dihitung tadi. Selanjutnya, pada fungsi monitor SLA, itu sistem itu akan melakukan pengecekan setiap 30 detik. Jadi, jika ada permintaan yang menunggu lebih dari 300 detik, maka tingkat urgensinya itu akan dinaikkan maksimal sampai level 5, dan permintaan tersebut akan langsung eskalasikan agar segera ditangani. Terakhir itu pada fungsi admin selesai. Jadi ketika admin itu telah menyelesaikan tugasnya, maka beban kerja akan dikurangi dan status admin kembali tersedia. Setelah itu, sistem itu akan langsung mengambil permintaannya berikut dari antrian dengan prioritas tertinggi untuk diproses kembali. Baik, pada penjelasan terakhir yaitu penjelasan langkah-langkah logis algoritmanya. Jadi yang pertama itu ada sistem registrasi, di mana di sistem ini tuh mencatat data permintaan seperti ID, kategori, urgensi, dan juga timestamp-nya. Terus yang kedua itu kalkulasi skor, di mana sistem ini akan menghitung prioritas permintaan menggunakan formula berbobot. Yang ketiga itu cek ketersediaan, di mana sistem ini itu menyaring admin yang masih tersedia dan memiliki kapasitas. Yang keempat itu ada skill matching, di mana sistem ini mencocokkan permintaan dengan keahlian admin. Yang kelima itu beban minimum, di mana di sini dipilih admin dengan beban kerja yang paling rendah. Yang keenam itu penugasan real time, di mana permintaan itu langsung ditugaskan dan status adminnya itu diperbarui. Yang ketujuh notifikasi, di mana sistem mengirim estimasi waktu ke pelanggan dan admin. Yang kedelapan itu monitoring SLA dan repriorisasi, di mana sistem ini itu memantau antrian tiap 30 detik dan naikkan urgensinya jika diperlukan. Dan yang kesembilan itu eskalasi otomatis, di mana permintaan itu diteruskan ke supervisor jika melewati batas waktu. Dan penjelasan langkah yang terakhir itu the queue otomatis, di mana saat admin itu selesai, sistem mengambil permintaan berikutnya dari antrian. Selanjutnya, mengenai Smart Delivery Optimizer. Yang pertama ada komponen input yang dibutuhkan. Ada sistem memerlukan 5 kategori dan utama pendapat pada kerjaan. Yang pertama, data paket, di mana informasi data mengenai ID koordinat tujuan, batas waktu, dan berat. Terus ada status armada, di mana kondisi kurir saat ini, ID kurir, kapasitas angkut yang tersisa, lokasi terkini. Terus ada data jarak dan waktu, estimasi waktu tempuh antar titik koordinat. Terus ada ambang batas keterlambatan, batas toleransi waktu, misalnya maksimal terlambat 1 jam. Terus selanjutnya ada kategori layanan, jenis pengiriman instan, ada someday, ada reguler, ada kargo. Nah, yang kedua komponen inputnya nih, ada hasil yang ada 5 juga sama. Yang pertama itu penugasan pada armada, di mana penentuan paket yang dibawa oleh kurir. Terus ada urutan dropout, daftar urutan alamat tujuan, pengiriman dari yang pertama hingga terakhir. Terus selanjutnya ada estimasi waktu sampai prediksi jam berapa paket yang akan diterima oleh pelanggan. Terus selanjutnya ada peringatan jalur merah, notifikasi atau alert jika sebuah rute diprediksi akan melampaui batas waktu, kayak terlambat gitu, semisal. Terus manifest pengiriman, itu daftar muatan kurir yang diperbarui secara real time. Selanjutnya flowchart. Yang pertama, mulai dan input. Sistem menarik semua data paket, ID alamat, berat, dan kurir, juga kapasitas lokasi. Terus yang kedua, ada urutan pesanan, yaitu semua paket yang masuk langsung diurutkan secara berdasarkan seberapa penting dan kapan pesanan itu dibuat. Selanjutnya ada cek ketersediaan. Sistem mengecek apakah kurir itu tersedia. Jika tidak, sistem akan menunggu sebentar sampai ada kurir yang siap. Nah, jika iya, lanjut ke tahap pencarian kurir terbaik.
Nah, selanjutnya ada pilih kurir terdekat. Sistem tuh mencari kurir lokasi yang paling dekat dengan paket dan masih punya ruang kosong, kapasitas cukup di kendaraannya. Terus ada hitung waktu estimasinya. Setelah dicari kurir, sistem penghitung angka kurir tersebut bisa sampai tepat waktu sesuai SLA. Terus keputusan akhir, kalau aman, kurir langsung ditugaskan dan notifikasi dikirim ke HP pelanggan. Selanjutnya, kalau terlambat, sistem akan mencari kurir alternatif atau melapor ke manajemen bahwa ada potensi keterlambatan. Dan terakhir selesai, data diperbarui dan proses berulang untuk paket selanjutnya. Yang ketiga, pursuit code. Pertama, sistem mencatat detail data pesanan di sini. Setiap paket tuh punya identitas lengkap, mulai dari alamat, di mana kapan pesan, sampai jam berapa, darurat paket, apakah urgent atau biasa saja. Sistem juga bakal menandai paket ini statusnya lagi di mana dan siapa kurir yang bawa. Terus kedua, sistem memantau data kurir. Sistem harus tahu posisi kurir ada di mana, motor, mobil, masih muat barang atau tidak, sudah penuh, dan beberapa cepat mereka biasa jalan. Terakhir, sistem juga menggabungkan semua ke dalam dua daftar besar. Daftar paket yang masih antre nunggu dijemput dan daftar paket yang siap jalan. Jadi sistem tinggal mencocokkan mana paket yang paling mendesak dengan kurir dan mana posisi yang paling dekat punya dan kosong kendaraannya. Selanjutnya, yang keempat, langkah logis. Yang pertama ada update data. Sistem terus memantau kondisi lalu lintas, cuaca, lokasi, GPS secara real time. Yang kedua, urutkan prioritas paket yang belum dikirim disusun berdasarkan tingkat kepentingan, urgent, cepat, normal, dan waktu masuknya. Selanjutnya ada cari kurir terbaik. Memilih kurir yang paling dekat, motornya masih muat, dan punya beban kerja paling ringan. Selanjutnya ada cari rute tercepat. Di mana khusus untuk mencari rute perjalanan yang paling pendek dan efisien. Terus ada cek waktu sampai. Jika diprediksi sampai tepat waktu, tugas langsung diberikan ke kurir. Terus ada atasi masalah. Jadi jika diprediksi telat, sistem bakal cari kurir cadangan atau lapor ke bos manajemen. Selanjutnya ada pantau terus. Jadi sistem itu otomatis mengatur ulang rute kalau tiba-tiba ada perubahan kondisi di jalan. Baik, untuk di akhir ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran yang telah kami lakukan. Untuk kesimpulannya, bisa dilihat bahwa algoritma pengiriman yang kami rancang mampu mengatasi permasalahan keterlambatan secara efektif. Hal ini ditujukan melalui 3 pendekatan utama, yaitu 1. Penentuan prioritas berdasarkan tingkat urgensi. Yang kedua, pembagian tugas kurir berdasarkan beban kerja yang paling ringan. Lalu yang ketiga, optimasi rute menggunakan metode TSP. Selain itu, pada sisi admin, permasalahan triase yang sebelumnya cukup kompleks dapat diselesaikan dengan lebih terukur melalui skor berbobot dan mekanisme eskalasi otomatis. Dari hasil ini bisa disimpulkan bahwa pendekatan berbasis algoritma terbukti mampu mengubah permasalahan bisnis yang kompleks menjadi solusi yang sistematis, terukur, dan juga lebih mudah untuk dikelola. Selanjutnya, untuk saran, agar sistem dapat berkembang terus dengan baik, disarankan untuk melakukan kalibrasi bobot parameter secara berskala dengan memanfaatkan data histori pengiriman. Kemudian, integrasi chat berbasis AI juga dapat dipertimbangkan sebagai lapisan awal layanan untuk menangani pertanyaan yang bersifat repetitif. Terakhir, bagi pengembang atau mahasiswa yang ingin mengembangkan sistem serupa, disarankan untuk memperdalam pemahaman terkait struktur data seperti priority queue dan graph agar hasil pengembangan menjadi lebih maksimal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.